Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hikmah dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan rakaat ini. Kemudian salawat beriring salam tidak berkurang kita kirimkan buat Nabi junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Ustaz, pada hari ini Anda sebagai guru agama Islam, jadi kita saling bekerja sama bagaimana kita menerapkan P5 untuk di kelas 4, baik itu 4A maupun 4B. Jadi saya sudah mempersiapkan rencana-rencana apa yang akan kita buat untuk kelas 5. Namun tidak tertutup kemungkinan nanti ada usulan dari ustaz-ustaz apa yang akan kita laksanakan. Yang pertama mengusulkan untuk P5 kelas 4 kelas 5 itu kita buat temanya yaitu hidup berkelanjutan, gaya hidup berkelanjutan. Itu topiknya yaitu ekobrik, itu mendaur ulang sampah. Nah, kita lihat sampah khusus di Padang Panjang untuk pembuangan sampah di Sungai Ando itu penuh. Jadi kalau sampah itu setiap hari itu semakin banyak, baik yang itu organik maupun non organik. Jadi lebih baiknya sampah-sampah yang ada di sekolah kita kita manfaatkan untuk kegiatan P5 kita. Bagaimana menurut Ustazah, apakah ada usulan lain atau kita lanjutkan apa yang telah direncanakan tadi? Bapak tak setuju dilanjutkan? Bagian? Menurut Anda kalau itu memang untuk kebaikan bersama sebaiknya memang untuk dilanjutkan. Alhamdulillah, jadi kita sepakat kita akan membuat P5 untuk kelas 4A, 4B yaitu dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topiknya ekobrik. Yaitu insyaallah dengan ekobrik nanti kita akan mendaur ulang sampah plastik menjadi sebuah bata. Itu yang akan kita buat nanti. Jadi untuk tahap ini ada tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan. Yang pertama kita pengenalan. Jadi apa yang kita kenalkan kepada anak tentang ekobrik ini? Yang pertama yaitu mengenal lingkungan sehat dan tidak sehat. Jadi kita kenalkan kepada anak-anak mengenal lingkungannya yang sehat mana yang tidak sehat. Atau bisa jadi melihat dari gambar atau video mana yang lingkungan sehat, mana yang tidak sehat. Yang kedua, apa manfaatnya menjaga lingkungan. Kemudian kita jelaskan hadis tentang kebersihan. Itu tahap pengenalan. Kemudian tahap kontekstualisasinya. Jadi kita jelaskan bagaimana kondisi lingkungan sekitar kita. Dilihat lingkungan sekolah, kita pisahkan mana yang sampah organik dan anorganik. Kemudian kita jelaskan kepada anak apa itu ekobrik. Kemudian kita lanjutkan pengenalan alat dan bahan yang dibutuhkan. Jadi apa saja bahan yang akan disiapkan oleh anak-anak kita nanti. Kalau ekobrik itu kita suruh siapkan gunting, botol aqua, sampahnya sampah yang kering, sampah bersih. Kemudian nanti kita demonstrasikan cara pembuatan dan manfaatnya pada anak kita.
Mungkin itu yang dapat kita diskusikan pada hari ini. Insyaallah akan kita laksanakan aksinya di kelas. Mungkin ada lagi Ustaz yang akan kita tambahkan. Kalau untuk bahannya kita pas kayu itu Ustaz. Oh ya, kayu atau sendoknya untuk memadatkan. Ya. Kita tambahkan kayu atau sendok untuk memadatkan sampah-sampah yang telah digunting. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda Ustaz siang hari ini? Baik, pada hari ini Ustaz akan menjelaskan bagaimana P5 kita untuk kelas 4B atau untuk kelas 4A. Jadi sama. Jadi apa yang kita laksanakan untuk tahun ini untuk P5-nya. Jadi kemarin Ustaz dengan Ustazah Rama Zadia sudah mengadakan rapat. Jadi insya Allah untuk P5 kita akan laksanakan yaitu tentang jadi kita akan melaksanakan ekobrik. Jadi temanya hidup berkelanjutan. Jadi yang kita buat ekobrik. Ada yang tahu apa itu ekobrik? Apa tuh Fadel ekobrik? Mendaur ulang sampah. Betul apa yang dijawab oleh teman kita Fadel, yaitu mendaur ulang sampah. Jadi insya Allah untuk kelas 4 kita akan membuat ekobrik. Untuk pertemuan kali ini kita belum masuk praktek atau aksinya lagi. Kita hanya tahap pengenalan. Nah, sebelum kita masuk ke aksi dari ekobrik atau membuat sampah, membuat botol, yang membuat batu bata dari sampah. Jadi nanti kita lihat bagaimana caranya. Nah, sebelum kita masuk, kita harus kenal dulu. Tadi Ustaz sudah buat. Ini ada gambar. Di sini kita harus kenal dulu. Gambar pertama dulu. Ini anggap aja ini lingkungan sekolah kita. Bagaimana lingkungan sekolah kita? Bersih. Ada sampahnya? Tidak. Ada sampahnya? Kemudian ada pula nih apa nih? Tong sampah. Ada warna-warninya. Jadi tong sampahnya itu ada yang organik, ada anorganik, jadi dipisahkan. Jangan dicampur aduk. Itu baru dikatakan lingkungannya bersih. Yang kedua, Ustaz sediakan juga nih gambarnya nih ya. Ini lingkungan tempat tinggal kita saja mungkin bisa jadi sekolah kita seperti ini. Bagaimana bentuknya ini, Sukri? Bentuknya jelek, sampahnya banyak berserakan. Apalagi di Padang Panjang. Ustaz kebetulan tinggalnya di Sungai Ando, itu tempat pembuangan sampah itu udah penuh, udah seperti gunung. Sampahnya. Mungkin 1 tahun ini ada penuh itu. Jadi kita cari solusinya bagaimana mengurangi sampah
yang ada di sekitar kita supaya tidak terus menerus ke pembuangan sampah. Jadi kita buat bagaimana solusinya supaya sampah-sampah yang di sekitar kita ini bisa kita manfaatkan. Itu yang namanya dengan tadi ekobrik. Bagaimana cara langkah-langkahnya Ustaz? Nih sudah Ustaz berikan juga bagaimana cara-cara membuat ekobrik. Jadi apa yang harus anak Ustaz sediakan? Ini yang pertama, siapkan botol plastik bekas, sampah anorganik, gunting dan tongkat. Jadi ini harus antum bawa dari rumah. Ini botol aqua, kemudian gunting, kemudian tongkat. Itu yang pertama. Caranya bagaimana Ustaz? Antum bawa sampah kering, sampah plastiknya kering, jangan sampah basah. Jadi yang kering antum bawa ke sekolah, kemudian nanti tiba di sekolah nanti antum gunting-gunting kecil-kecil, dimasukkan ke dalam botol. Ini digunakan dengan apa tadi? Tongkatnya untuk dipadatkan. Ini nanti akhirnya nanti aksinya kita buatkan seperti kita satukan, kita jadikan bisa jadi nanti bentuknya tempat duduk, bisa jadi kita buat bentuknya nanti meja, bisa jadi nanti. Nah, sampai di sana paham? Paham? Apa penting kita ekobrik Ustaz? Karena Allah juga telah menjelaskan bagaimana menjaga lingkungan kita dari sampah. Dan Nabi kita mengajarkan juga an-nazafatu minal iman, menjaga kebersihan lingkungan, sekolah, rumah, di masyarakat. Mari kita jaga lingkungan. Paham toh? Mungkin itu tahap pengenalan. Insyaallah kedepannya kita praktek. Jadi untuk minggu depannya